Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru, chapter 977 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan kedatangan sang kesatria laut Jinbe dengan gagahnya. Yang kejadian itu membuat kapten generasi terburuk lainnya yaitu Law dan Kid pun sampai tak percaya bahwa Jinbe telah bergabung dengan bajak laut kelompok topi jerami. Jadi kali ini, kita akan membicarakan hal apa saja yang terjadi pada kelanjutan ceritanya atau pada chapter 977. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke isi chapter, pada cover chapter kali ini kita bisa melihat akhirnya perjalanan keluarga BG dalam mencari kembaran istrinya Chiffon, yaitu Lola, akhirnya telah membuahkan hasil. Chiffon dan Lola akhirnya telah bertemu. Cover story ini terhitung dari mulai chapter 948 dan sampai cover story yang kali ini telah berjumlah 24 halaman. Mungkin suatu saat kami akan merangkum kisah story ini. Baiklah, kita masuk ke cerita. Awal chapter kali ini kita diperlihatkan para anggota kelompok topi jerami yang sangat bergembira atas kedatangan kru yang telah Luffy ajak semenjak Arc Fishman Island, yaitu Jinbe. Sungguh pemandangan yang keren. Bahkan Usopp sangat bersemangat karena seorang mantan Shichibukai akhirnya bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Jinbe di sana meminta maaf atas keterlambatannya karena dia harus membawa anggota bajak laut matahari yang terluka. Dan Jinbe juga telah mengadakan pesta perpisahannya. Kemudian Nami menjelaskan kepada Franky bahwa Jinbe ini adalah juru kemudi kapal yang hebat. Mendengar hal itu, Franky pun terlihat senang karena sepertinya Jinbe akan bisa memaksimalkan kemampuan kapal Thousand Sunny-nya ini. Lalu Franky, Luffy, Usopp terlihat sepertinya ingin sekali berpesta untuk menyambut kedatangan Jinbe ini. Namun ternyata mereka tidak punya sake untuk melakukannya. Lalu dari sisi kapal Law, Kinemon berteriak kepada Luffy untuk menanyakan apakah Luffy benar-benar telah mengerti tentang rencana sebelum mendarat di Pulau Onigashima. Luffy dengan cepat menjawab, "Ya, aku mengerti." Namun Law tidak percaya dan malah menasihati Kinemon untuk menyerah saja karena Luffy tidak akan bisa bergerak sesuai strategi. Kemudian datang salah satu suku Ming yaitu Sicilian yang ingin tahu secara detail tentang rencana Kinemon ini. Dan Sicilian di sini pun mengatakan bahwa pasukan suku Ming akan dipimpin oleh dirinya. Inuarashi pun sebagai raja dari Mokomodukedom berkata mempercayakan pada Sicilian. Lalu bos Hyogoro pun mendapat panel khusus untuk mengatakan bahwa dia akan memimpin para samurai. Lalu Kinemon mulai menjelaskan tentang struktur Pulau Onigashima. Pulau Onigashima adalah suatu pulau yang dikelilingi oleh pegunungan dan hanya memiliki satu pintu masuk. Bentuk bongkahan yang seperti tengkorak ternyata adalah sebuah gunung. Dan di dalam tengkorak itu terdapat sebuah kastil. Dan dari blueprint kastil Kaido yang didapatkan sebelumnya, mereka bisa tahu bahwa ada jalan yang berada tepat di belakang kastil. Kinemon berencana untuk membagi dua pasukan dan akan menuju ke belakang tengkorak dan akan masuk melalui jalan rahasia itu, lalu akan menyerang Kaido yang sedang mabuk. Mendengar hal itu, Denjiro berkata dengan ekspresi serius, "Jadi begitu ya rencana yang didengar oleh Kanjuro. Lalu seperti apa rencana aslinya?" Mendengar hal itu, Kinemon langsung memasang wajah shock dan di belakangnya terlihat Raizo berkata, "Dia mengejutkanmu lagi," sambil memasang wajah serius namun berniat menyindir juga. Lalu scene selanjutnya cukup keren juga. Di sana terlihat Law memimpin diskusi untuk rencana penyerangan mereka bersama para sarung pedang merah, bos Hyogoro dan Sicilian. Di sini Law berkata bahwa musuh telah mengetahui rencana kita dan target dari musuh adalah para sarung pedang merah, Law, Luffy dan Kid. Dan sekali lagi Law menegaskan bahwa apapun rencananya akan selalu ada dua orang bodoh yang akan maju ke depan. Melihat fakta itu, Law berniat untuk memanfaatkan dua orang bodoh itu untuk dijadikan sebagai umpan. Sementara itu, pasukan lainnya akan mengitari ke sisi kiri dan kanan pulau. Lalu dengan kapal selamnya, Law akan mencoba berputar ke bagian belakang Onigashima dan akan mengirimkan para sarung pedang merah dengan kekuatannya. Sampai di sini tidak terlihat keraguan dari para sarung pedang merah. Mereka terlihat sangat yakin bisa menjalankan rencana ini untuk mengalahkan Kaido. Setelah mendengar penjabaran rencana dari Law, Kinemon pun berkata dengan wajah yang meragukan, "Bagus, seperti yang kurencanakan. Rencana kita akhirnya rampung."
Mendengar Kinemon mengatakan seperti itu, Denjiro lagi-lagi memuji Kinemon sebagai pemimpin yang hebat. Namun di sebelahnya, Raizo malah memasang wajah yang sungguh tidak mempercayai kata-kata Kinemon ini. Lalu, setelah Lau dan yang lainnya selesai rapat membicarakan rencana, Lau pun sadar bahwa kapal topi jerami sudah tidak ada lagi di dekatnya. Dan dari dalam kabut yang jauh, terlihat suatu ledakan. Melihat ledakan itu, Denjiro langsung teringat bahwa ia lupa untuk memberitahu bahwa di pelabuhan Onigashima ada suatu benteng yang berjaga. Jika musuh sudah tahu akan adanya penyerangan, maka belum selesai Denjiro menyelesaikan kata-katanya, terlihat di sana kelompok topi jerami sedang melancarkan aksinya dengan menghajar para penjaga-penjaga benteng. Mulai dari Luffy, Jinbe, Zoro, Sanji, Brook, Franky, bahkan Robin pun menggunakan tekniknya untuk mengobrak-abrik para penjaga. Sedangkan trio penakut kelompok topi jerami, yaitu Usopp, Nami, dan Chopper, hanya melihat teman-temannya beraksi dari sisi kapal. Di sana para kelompok topi jerami memang terkejut dengan kondisi pelabuhan yang berisi banyak sekali senjata. Para samurai, Denjiro, Kinemon, dan yang lainnya pun terkejut melihat penjaga benteng telah dihabisi oleh Luffy dan kawan-kawannya. Lalu di sana mereka juga menemukan sake yang bisa mereka gunakan untuk berpesta, untuk merayakan bergabungnya Jinbe. Namun ketika mereka akan bersulang, tiba-tiba Luffy meminta mereka untuk berhenti. Luffy meminta kepada nakamanya untuk melakukan pesta ini nanti setelah mereka mengalahkan Kaido, Big Mom, Orochi, dan memenangkan pertarungan ini. Setelah itu kita adakan pesta yang paling besar. Lalu dari sisi lain, terlihat Kid yang juga telah tidak mau kalah untuk mengalahkan Kaido. Kid sangat dendam kepada Kaido dan Orochi karena telah membuat Killer menjadi periang seperti ini. Di sini juga terlihat ada adegan lucu, yaitu para anggota bajak laut Kid terlihat menirukan gaya tertawa Killer. Fa fa fa. Kemudian panel berpindah ke pulau Onigashima. Diperlihatkan suasana pesta yang sedang diselenggarakan. Terlihat siluet dari salah satu Numbers yang sedang meminta sake 1 tong. Dilihat dari siluet ini, terlihat mulut Numbers ini memang tidak terlihat seperti manusia, namun lebih mirip seperti binatang, dinosaurus atau semacamnya. Di sisi lain, ada perkataan Kaido yang cukup mengejutkan. Dia berkata bahwa, "Putraku, apakah dia akan datang? Ini kan penjamuan besar." Lalu anak buah Kaido lainnya melapor kepada Kaido bahwa para petinggi ke-6 penjuru telah tiba dan ingin bertemu dengan Kaido. Namun Kaido mengatakan kepada mereka untuk menyuruh petinggi ke-6 penjuru itu untuk bertemu dengan Big Mom yang sedang berganti pakaian. Lalu panel terakhir chapter ini memperlihatkan kaki-kaki para petinggi ke-6 penjuru yang telah tiba di kastil Kaido. Terlihat dari sedikit panel ini, dari para petinggi ke-6 penjuru ini, ada yang merupakan seorang samurai, ada seorang perempuan, dan ada orang yang berpakaian khas Wano Kuni dengan menggunakan sandal bakyak. Chapter 977 selesai di sini. Kesimpulan, pada chapter kali ini, kita cukup disuguhkan adegan dan aksi yang cukup keren dari para kelompok topi jerami. Lalu di sini akhirnya menjadi fakta juga bahwa Kaido memanglah mempunyai anak. Namun tentang siapakah anaknya ini, apakah si kembar 3 yaitu Katakuri, Oven, dan Daifuku memang menjadi kemungkinan yang paling besar. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa Oda akan memberikan kejutan lagi kepada kita, seperti mengungkapkan bahwa anak Kaido adalah karakter yang benar-benar baru yang belum pernah kita kenal. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.